Oke, jadi halo semuanya. Pertama-tama mungkin kenalin dulu, nama gue Kiki. Jadi gue dari Ilmu Ekonomi 2017. Nah, jadi di sini gue bakal ngerun terus soal-soal tahun lalu. Soal tahun lalu sih, bukan soal-soal tahun lalu. Karena di Matdas ini sendiri, ini materi baru ada tahun lalu. Bukan yang baru ada tahun lalu sih. Jadi biasanya itu namanya Matekbis atau Matematika Ekonomi dan Bisnis. Tapi mulai semester lalu itu silabusnya kayak di revamp gitu. Jadi namanya itu jadi MDB, Matematika Dasar Ekonomi dan Bisnis. Dan basically itu sebenarnya ada 4 materi baru lah. Dan itu semuanya di UTS. Nah jadi UTS kalian ini basically itu soal-soal yang bisa kalian jadiin buat look up itu cuma soal tahun lalu. Nah, jadi di sini itu mungkin di materi pertama ini materinya itu namanya logic. Nah, jadi untuk logic ini sendiri, sebelum gua ngerun through ke soalnya, gue bakal jelasin singkat lah tentang materinya. Jadi intinya kalau di logic ini itu kita bakal ngedefine proposisi gitu. Jadi misalkan kita punya punya dua pernyataan, misalkan ada P dan Q gitu. Nah, kita bakal ngedefine kedua pernyataan ini, apakah si P ini adalah sufficient condition, apakah si P ini adalah necessary condition, dan begitu juga dengan Q, apakah dia itu sufficient condition atau apakah dia itu necessary condition. Nah, buat tahu apakah dia itu sufficient atau dia itu necessary, mungkin gue bisa kasih contoh langsung lah. Jadi misalkan P itu adalah ayah gitu. Sorry tulisannya rada jelek. Q itu adalah laki-laki gitu. Nah, jadi ini yang disebut pernyataan. Jadi di sini ada dua pernyataan yaitu P dan Q. Di mana P itu adalah ayah dan Q itu adalah laki-laki. Nah, jadi apa itu sufficient dan necessary ini? Jadi kita gini dulu. Jadi misalkan ini udah kita state nih bahwa proposisinya tuh kayak gini. P implies Q. Jadi cara bacanya itu adalah jika P ini benar, maka Q juga pasti benar. Nah, ini tuh ada negasinya juga. Negasinya itu bentuknya kayak gini. Nah, jadi kalau kayak gini, ini tuh ekuivalen. Di mana jika P itu, jika P terjadi, maka Q terjadi. Sebenarnya ini juga jika Q-nya ini tidak terjadi, maka P-nya ini nggak terjadi juga. Nah, mungkin di sini masih bingung, emang ini tuh lebih jelas bakal pakai contoh gitu. Nah, jadi di sini gue bakal nyontohin pakai yang kasus ayah dan laki-laki tadi. Dimana kalau yang di kasus ayah tadi ini, berarti cara bacanya itu kan adalah jika seseorang itu adalah seorang ayah, maka dia itu pasti seorang laki-laki gitu. Nah, sebenarnya cara bacanya tuh gini. Jadi kita anggap ada suatu set gitu atau himpunan, di mana ini adalah himpunan ayah. Terus kita juga punya himpunan, ini tuh himpunan laki-laki. Nah, jadi kita punya dua himpunan kan. Jadi yang tadi kan proposisinya itu adalah jika jika seseorang itu adalah seorang ayah, maka dia itu adalah seorang laki-laki. Nah, ini kita bisa lihat dari himpunan kita ini. Di mana jika dia ini seorang ayah, nah ayah ini kan adalah subset dari laki-laki kan. Atau ya selain ayah, laki-laki itu kan sebenarnya masih ada yang belum nikah, terus ada juga yang masih bayi, masih ada yang kayak masih anak SMA atau masih anak kuliahan kayak kalian gitu. Nah, makanya di sini itu kita bisa ngelihat bahwa ayah ini pasti adalah seorang laki-laki kan. Nah, cuma coba nih kita balik. Apakah jika dia itulah laki-laki, apakah dia itu pasti seorang ayah gitu? Nah, kasusnya di sini enggak kan? Soalnya jika dia ini laki-laki tadi set gedenya, maka dia belum tentu seorang ayah. Karena dia masih bisa aja dia itu seorang anak tadi, atau dia itu seorang bayi gitu, atau dia belum menikah. Nah, makanya kalau proposisinya itu adalah P implies Q, atau jika P jika dia itu seorang ayah, maka dia tidak seorang laki-laki. Jika dia seorang ayah tapi dia dan dia seorang maka dia seorang laki-laki. Nah, ini tuh nggak bisa dibalik karena kalau dibalik itu jadinya kan jika dia itu seorang laki-laki maka dia seorang ayah. Nah, itu salah kan. Nah, itu yang disebut bahwa dia itu sebenarnya adalah sufficient condition, di mana P di kondisi ini adalah sufficient condition. Nah, cara tahunya itu kita nge-look up ke tabel yang kiri ini. Nah, ini sebenarnya dari Pak Ledi. Jadi dari Pak Ledi ini ngasih bagian inilah biar gampang. Nah, jadi di sini kan ini kondisinya adalah P itu adalah sufficient condition dan Q itu adalah necessary condition. Di mana di kondisi ini itu, nah P ini sendiri, dia itu dibilang sufficient condition jika P ini satisfied, maka Q-nya ini pasti satisfied kayak kondisi tadi. Karena di kondisi tadi itu kan jika dia itu seorang ayah, maka dia pasti laki-laki kan, karena dia adalah subset dari laki-lakinya.
Nah, sedangkan jika P-nya ini nggak satisfied, maka dia maybe Q-nya baru bisa benar gitu. Karena jika dia ini bukan ayah, masih ada kemungkinan uh, dia itu laki-laki atau bukan laki-laki. Karena dia itu bukan laki-laki, contohnya gini. Jadi kan di luar himpunan laki-laki ini sebenarnya ada himpunan perempuan gitu loh kan. Makanya jika ayah ini nggak satisfied, bisa aja dia ini laki-laki, atau bisa aja dia ini ada di di luar himpunan laki-laki, atau ternyata dia ini perempuan. Nah, makanya ini dibilangnya itu maybe. Jadi jika P-nya ini salah, jika dia bukan laki-laki, jika dia bukan ayah, maka belum tentu dia itu laki-laki, karena bisa aja dia itu perempuan. Nah, terus untuk kita tahu Q-nya ini necessary condition atau bukan, kita lihat yang di sebelah kanan ini. Di mana yang di sebelah kanan ini, itu adalah ekuivalennya tadi, atau negasi Q itu implies negasi P. Di mana kan ini itu artinya adalah jika tidak Q maka tidak P kan. Nah, jika tidak Q maka tidak P itu kan maksudnya adalah jika dia itu bukan laki-laki, gue bikin lagi, jika dia itu bukan laki-laki, maka dia itu bukan ayah gitu. Berarti kan jika dia bukan laki-laki, kemungkinannya dia cuma ada di himpunan perempuan kan. Nah, berarti ini benar kan? Karena jika dia bukan laki-laki, pasti dia juga bukan seorang ayah gitu. Karena yang masuk di himpunan ini tuh cuma yang di luarnya atau di perempuan doang gitu. Nah, makanya ini dua tuh ekuivalen. Dimana jika ini itu benar adalah sufficient condition, maka yang ini juga pasti benar. Karena yang ini itu dapatnya dari yang sini. Q sebagai necessary condition-nya. Dimana jika Q-nya ini not satisfied, atau negasi Q, maka P-nya ini pasti juga nggak satisfied. Karena kayak kondisi tadi, dimana jika dia ini bukan laki-laki, pasti dia bukan seorang ayah. Karena dia ada di himpunan perempuannya. Nah, terus ada juga kondisi kalau Q-nya itu satisfied. Nah, kalau Q-nya satisfied itu kan artinya, ini kan, Q itu kan laki-laki. Berarti kalau dia itu laki-laki, himpunannya kan segini nih. Ini himpunan laki-lakinya. Nah, jika dia seorang laki-laki, P-nya ini maybe benar atau bisa juga salah gitu. Atau artinya bisa aja dia seorang laki-laki atau bukan laki-laki. Karena dia ini adalah set gedenya, di mana jika Q-nya ini benar atau jika dia itu laki-laki, kan ada kemungkinan dia itu seorang ayah kan. Tapi ini change-nya cuma kayak probabilitasnya kayak cuma berapa persen gitu. Sedangkan bisa aja dia itu seorang bayi atau dia itu seorang belum menikah atau dia itu seorang anak kuliahan. Nah, itu makanya ini tuh maybe gitu. Nah, jadi mungkin dari apa namanya? Dari konteksnya tuh kayak gitu. Dari teori logiknya sendiri. Nah, terus ini mungkin langsung ke soalnya. Jadi kalau di soalnya itu nah, kita disuruh itu explain the relationship between the statement P and Q. Whether P is a necessary, sufficient, or necessary and sufficient condition of Q gitu. Atau maksudnya kita dikasih P sama Q-nya. Nah, kita disuruh nentuin hubungannya, apakah dia ini seorang sufficient condition-nya, jadi kalau di depan gini sufficient condition, ataukah dia itu necessary condition-nya, berarti di belakang kan, berarti kayak gini. Atau dia itu necessary dan juga sufficient condition-nya, atau artinya dia ini ekuivalen dengan Q-nya. Nah, jadi ini kita run through aja A sampai D-nya, dimana kalau yang A itu ini kan P-nya itu dapat ya. P-nya itu adalah if an economic student has met all the academic requirements gitu. Atau artinya ya ini P-nya itu adalah anak ekonomi sudah memenuhi semua kebutuhan akademis gitu. Terus Q-nya itu adalah dapat SE gitulah. Jadi dia dapat gelar. Nah, jadi dari dua ini kita disuruh nentuin nih, P ini sebenarnya bakal jadi kayak gini, hubungannya bakal kayak gini atau kayak gini. Nah, di sini itu sebenarnya disuruh pakai salah satu cara mathematical proof. Nah, di sini yang gue pakai itu sebenarnya langsung aja yang direct proving namanya. Mungkin kalian bisa lihat, gue juga ada YouTube buat, apa namanya, mungkin bisa tanya anak ASIS gue itu di KKI B sama C. Jadi itu yang gue ngejelasin masalah provingnya. Atau mungkin biar lebih lengkapnya bisa ke sana juga nanti, kalau yang bukan soal doang. Nah, jadi buat yang A ini kan P sama dengan documents, Q itu sama dengan SE. Nah, jadi kalau mathematical proving yang secara direct, itu kita langsung lihat hubungannya. Jadi kita dua kali nih.
Kan di sini kita mau buktiin pertama itu apakah dia sufficient condition, terus kedua kita mau buktiin apakah dia itu necessary condition. Nah, kalau pakai direct proving, ini langsung kita lihat nih hubungannya, P implies Q-nya benar atau salah, dan di sini kita lihat Q implies P-nya benar atau salah gitu. Nah, kalau kita jawab kayak gini, itu kan berarti jika seluruh anak ekonomi ini atau siswa ekonomi memenuhi academic requirements, maka dia akan mendapatkan SE gitu. Nah, ini sebenarnya logik aja sih, jadi emang harus dikata-katain aja gitu loh. Nah, jadi kan kalau kayak gini sebenarnya jika seorang anak ekonomi ini sudah memenuhi semua kebutuhan akademis, kayak misalkan skripsinya udah kelar, terus berkas-berkasnya udah kelar, nah dia pasti dapat SE ini kan. Nah, ini berarti benar yang ini. Nah, terus yang kedua, gimana nih kalau kita balik? Apakah jika seorang anak ini memiliki gelar ekonomi, maka dia pasti sudah memenuhi academic requirements. Nah, itu benar juga kan? Karena pasti semua yang punya SE ini pasti udah memenuhi kebutuhan akademis mereka. Nah, jadi ini sebenarnya kalau kita bikin jadi himpunan, ini sebenarnya adalah dalam satu himpunan yang sama. Jadi ini adalah himpunan anak yang sudah memenuhi dokumennya, dan juga ini adalah himpunan seorang anak yang emang udah dapat SE gitu, yang will get SE atau akan dapat SE. Nah, jadi sebenarnya mereka itu adalah himpunan orang yang sama, makanya dia ini logical equivalence. Nah, ini kan dia P-nya ini satisfied sebagai sufficient condition. Nah, di sini dia satisfied menjadi necessary condition. Makanya artinya dia itu adalah logical equivalence dengan yang Q. Nah, terus run through lagi ke yang B. Jadi kalau yang B itu adalah kita nyari hubungan antara ini sama ini, di mana P-nya itu adalah X elemen dari real number yang positif. Sebelahnya X plus 2 elemen dari real number positif. Nah, kalau yang kalian belum tahu itu, huruf R di sini itu, biasanya juga R-nya tuh ada garis di sini, ini maksudnya real numbers. Jadi kalau kalian punya kuadran, jadi mungkin di ini namanya Euclidean space, jadi kayak kalau di SMA mungkin yang ada 4 kuadran itulah, jadi di sini kan berarti yang plus, sumbu X-nya plus, sumbu Y-nya plus, di sini negatif, di sini negatif. Nah, jadi di ekonomi ini sebenarnya mostly kalian bakal pakai cuma kuadran satu ini, atau di saat X sama Y-nya itu positif. Atau artinya di sini kan positif number ya. Nah, untuk ini semua itu disebutnya sebenarnya real numbers. Jadi semua angka negatif, semua angka positif itu real numbers. Nah, cuma di sini itu ada positifnya kan. Kalau positif itu adalah dari 0, jadi dia itu himpunannya itu antara 0 sampai infinity gitu. Jadi lebih dari 0. Lebih besar daripada 0. Nah, sedangkan di sini itu nanti kalau misalkan di kalian keluarnya plus-plus kayak gini, real value plus-plus, itu dia itu strict, jadi nolnya itu nggak kena. Tapi di sini itu dimulainya dari 0. Jadi dari sini 0 banget sampai semua yang ada di sini. Itu termasuk. Nah, jadi pertanyaannya, balik lagi ke pertanyaan, itu kalau kalian nggak ngerti R plus-nya ini, nah kalau balik ke pertanyaan, berarti kan kita disuruh ngeliat nih hubungan antara dua ini kan. Nah, berarti pertama mungkin kita lihat dulu sebagai sufficient condition-nya. Dimana kalau dia sebagai sufficient condition, itu artinya semua X elemen, maksudnya X elemen ini itu adalah semua angka yang ada di real value positif tadi. Berarti kayak 0, 1, 2, 3 itu masuk semua. Ini sebenarnya kayak termasuk juga 0,000001 gitu. Atau 1,999. Nah, itu sebenarnya ada infinity lah angkanya. Yang ada di kuadran real value positif. Nah, cuma kalau yang di sini itu kan berarti X elemen R plus ini berarti semua ada di R plus kan. Atau artinya P-nya ini itu adalah angka dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya gitu. Sedangkan yang ada di X plus 2 elemen R plus ini itu adalah berarti kan X plus 2 ya. Berarti ini kan kalau dijumlahin ini juga bakal 0, 1, 2, 3 gitulah plus. Cuma ini itu kan bisa aja kayak misalkan min 1 plus 2 gitu. Kan hasilnya ini masih 1 kan. Atau juga bisa aja dia ini min 2. Min 2 plus 2 kan masih 0 atau masih termasuk.
Nah, makanya kita coba dulu nih pas dianya ini, P-nya ini sufficient condition. Di mana pas dianya itu sufficient condition, artinya jika angkanya itu adalah segini, apakah yang ini pasti benar gitu. Nah, kita coba masukin nih. Jika ini bisa kita iterasi secara manual sih. Jadi misalkan ini angka terkecilnya kan 0 ya pasti. 0 ini kita masukin ke sini. Jika 0 plus 2, apakah pasti elemen dari R plus? Udah pasti kan, soalnya angkanya mulai dari 2. Apalagi kalau ini kita tambahin jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu. Nah itu kan pasti bakal nambah terus angkanya. Berarti saat P implies Q, dia itu benar. Nah, cuma sekarang kebalikannya. Saat dibalik, apakah dia itu benar atau salah? Nah, saat dibalik ini, sebenarnya ini kan include-nya itu angka dari, kalau ini kan tadi 1 sama 0 masih, min 1 sama min 2 ini masih termasuk ya ke sininya. Makanya dia ini sebenarnya di himpunannya itu adalah dari min 2, min 1, 0, 1, 2 gitu. Karena ini masih bisa kita masukin X-nya, jadi min 2. Nah, ini makanya masih termasuk. Jadi ini himpunannya. Di sininya gini, open. Nah, makanya di sini itu eh, sekarang kan kita balik nih pas nyari necessary condition di mana Q implies P. Nah, pas kita nyari Q implies P ini berarti kan apakah jika ini pasti X-nya ini. Nah, salah kan? Soalnya yang X di sini itu masih ada kemungkinan min 2 sama min 1. Sedangkan ini itu nggak ada. Nah, makanya jika dia itu angkanya segini, belum tentu angka X-nya itu segini gitu. Karena kalau kita iniin, yang di kiri itu kan berarti X sama dengan antara min 2 sampai infinity gitu kan. Nah, sedangkan buat yang X yang kanan, itu adalah X itu dari 0 sampai infinity. Nah, belum tentu benar kan? Soalnya di sini itu include min 2. Jadi belum tentu, kan ini cara bacanya adalah jika X itu adalah min 2, maka X sama dengan, nah salah kan? Soalnya di sini itu include-nya beda gitu loh. Jadi di sini min 2 sampai infinity, tapi yang di sini itu 0 sampai infinity. Nah, makanya yang ini tuh salah. Jadi bisa dibilang bahwa P-nya ini cuma satisfy sufficient condition. Nah, terus selanjutnya yang C, mungkin. Yang C itu, if a mirror has a four sides, then the shape of the mirror is a square gitu. Nah, untuk kita lihat dulu nih dari yang awal, if a mirror has a four sides. Artinya kan berarti jika sebuah cermin itu memiliki 4 sisi. Berarti di sini itu 4 sisi ya. Nah, terus yang di sini, then the shape of the mirror is a square gitu. Then the shape of the mirror is a square. Nah, sekarang gini, pertama kalau kita lihat di sufficient condition-nya kan berarti P implies Q ya. Kalau P implies Q berarti kan jika sebuah cermin itu 4 sisi, apakah sudah pasti cermin itu kotak gitu? Nah, ini belum pasti kan. Jadi ini tuh salah sebenarnya. Karena jika dia ini 4 sisi, belum tentu dia kotak doang. Karena ada kemungkinan-kemungkinan lainnya. Bisa aja dia itu persegi panjang, bisa aja dia itu jajar genjang, atau ya bentuk-bentuk lainnya lah. Tapi yang ada 4 sisi juga, kayak misalkan kayak gimana lagi ya? Oh ya, trapesium juga 4 gitu. Nah, makanya yang ini tuh salah karena jika dia 4 sisi, belum tentu dia itu kotak doang gitu. Bisa aja dia bentuk lain. Nah, terus satu lagi kalau dibalik, jika Q implies P. Nah, kita lihat nih, apakah jika dia itu kotak, maka dia itu 4 sisi. Nah, yang ini benar kan? Yang ini benar. Karena jika dia itu kotak, pasti dia memiliki 4 sisi. Kan nggak ada tuh kayak kotak yang cuma punya 3 sisi, itu nggak ada kan. Makanya kita bisa implies bahwa Q implies P gitu. Atau berarti P ini adalah sebagai necessary condition-nya. Nah, ini buat yang C. Nah, terus buat yang terakhir, if X is a prime number other than 2, then 3X plus 1 is an even number gitu. Nah, ini kan artinya jika X itu adalah bilangan prima selain 2 gitu. Berarti kan yang P-nya ini adalah himpunannya itu 3, 5, 7, 11,
13, dan seterusnya kan. Jadi bilangan prima gitu. Sedangkan yang Q ini adalah 3x plus 1 even number. Itu artinya 3x plus satunya itu genap. Nah, ini kalau dijadiin himpunan, itu kan sebenarnya, nih kita coba nih, x ini dimasukin berapa biar dia jadi genap. Kayak misalkan kalau kita masukin 1, nah itu jadi genap kan. Berarti ini tuh dari 1, terus misalkan dimasukin 2. Kalau dimasukin 2 kan berarti jadi 6 ditambah 1. Nah, itu jadi ganjil kan. Terus kalau dikali 3 nih, 3 itu kan berarti jadi 10 gitu. Nah, berarti kan ini kalau angkanya itu genap gitu, ditaruh di sininya genap, nanti dia bakal jadi genap. Yang dimasukin itu ganjil, maka dia bakal jadi genap karena ditambah 1 ini. Berarti di sini kan kayak 7, terus 9, 11, dan seterusnya gitu. Nah, jadi di sini kita lihat nih apakah P implies Q gitu. Berarti kan kalau P implies Q di sini itu artinya itu adalah jika X-nya segini, pasti X-nya itu bakal genap, atau di sini bakal genap. Nah, di sini itu karena bilangan prima itu sebenarnya mostly itu adalah, apa namanya, sebenarnya mostly adalah bilangan ganjil, maka ini bisa dibilang benar sebenarnya. Jadi yang di sini itu benar. Jika kita masukin 3 ke sini tadi udah benar kan. Terus jika kita masukin bilangan prima berapa lagi, kayak misalkan 29 lah ya, 29 dikali 3, 9 kali 3 kan 27 ya belakangnya. Belakangnya 7 ditambah 1 bakal jadi genap juga. Nah, makanya di sini itu sebenarnya bakal jadi tetap genap. Atau P implies Q-nya benar. Nah, sekarang kalau dicoba nih dibalik, Q implies P. Kalau Q implies P artinya kan himpunannya segini nih. Apakah jika himpunannya segini, dia bakal jadi segini? Nah, salah kan? Soalnya dia masih include 1 ini. Di mana jika dia itu 1, belum tentu dia itu yang ada di himpunan ini kan. Karena dia himpunannya itu prima other than 2 gitu. Nah, makanya yang ini itu salah. Jadi bisa dibilang P-nya itu cuma sufficient condition. Oke, jadi ini lanjut ke yang nomor 2. Jadi sebenarnya buat nomor 2 ini soalnya tentang aljabar, dan ini sebenarnya bisa dibilang aljabar dasar lah. Jadi kayak di SMA juga kalian harusnya udah belajar. Jadi ngitung-ngitung biasa. Nah, jadi ini kebagi 3 branch soal gitu, dan di dalamnya ada branch-nya lagi. Jadi ini ada A, B, C, di mana yang A itu disuruh nge-simplify, yang B itu disuruh nyari value himpunan X dari inequality, dan yang terakhir itu juga simplify equation-nya. Tapi jenisnya beda-beda lah. Nah, jadi ini mulai aja dari yang pertama. Jadi kalau dari yang pertama ini kita disuruh nge-simplify fungsi yang ini, Y log 2 1,6 ditambah log 2 5 gitu. Nah, ini kan sebenarnya kalian ngerjainnya ya tinggal kayak di simplify biasa ya. Jadi tinggal kalau log ya kita pakai hukum-hukum log yang ada gitu. Kayak misalkan ini log 2 1,6 ditambah log 2 5 gitu. Nah, kalau dari hukum-hukum log yang ada itu kan sebenarnya dari yang plusnya ini ya. Jadi kalau log ditambah log itu hasilnya dan duanya ini sama, yang di sini itu sama. Kita tinggal bisa ngaliin yang belakang. Jadi kan sebenarnya ada hukum yang misalkan log X, misalkan ini Y, ditambah log X ininya Z gitu. Nah, kalau si X-nya ini sama yang di bawah, maka dia bisa langsung kita kaliin yang si Y sama Z-nya. Atau digabungin jadi log X, Y, Z gitu. Nah, makanya ini bisa pakai hukum log yang ini. Maka di sini ya tinggal kita kaliin yang belakang. Jadi 1,6 dikali 5-nya. Atau bisa jadi log 2, 8 gitu. Nah, ini yang 8 yang di belakang, kita bisa pakai hukum log lagi. Di mana, oh ini belum pakai hukum log, tetapi kita ini dulu, kita simplify yang di belakang. Jadi kan 8 itu sebenarnya adalah 2 pangkat 3 kan. Jadi yang belakang kita jadi 2 pangkat 3. Kenapa kayak gini? Soalnya kalau hukum log, ini pangkat yang di sini kan bisa jadi ke depan. Jadi kayak misalkan log 2, log X, Y pangkat Z gitu. Ini bakal sama dengan Z log X, Y gitu. Jadi tinggal Z-nya itu kita kedepanin. Nah, jadi dia bisa jadi kayak gini, di mana 3 log 2, 2. Nah,
log 2 gini kan, log 2 ini bakal sama dengan 1 karena log X ini hasilnya adalah 1. Makanya ini juga kita yang penting tahu hukum-hukum dari lognya, pasti bisa jawab soal yang ini. Itu buat nomor yang A1, jadi jawabannya itu Y sama dengan 3. Nah, terus untuk yang A2, ini sama juga nih, jadi kita disuruh simplify dari soal yang ini. Di mana diketahui Z sama dengan X kuadrat per Y kuadrat di saat X, Y min 1 sama dengan 11. Nah, jadi ini sebenarnya kalau ada dua equation, pasti ini ada hubungannya nanti. Apalagi ini sama-sama X, Y kan. Pasti nanti dari X, Y yang sebelah kanan ini bakal dimasukin ke yang sebelah kiri atau kebalikannya. Atau di sininya X, Y-nya dari sini bakal kita masukin ke yang kanan. Nah, ini sebenarnya clue-nya tuh udah lumayan jelas, soalnya kayak ini kan X per Y ya sebenarnya, tapi ada pangkatnya. Dan ini juga Y pangkat 1 itu kan sebenarnya eh, X per Y juga kan. Nah, makanya ini bisa langsung kita yang kayak rubah gitu, jadi kalau gue ngerjain dari yang kanan, jadi X, Y min 1, ini kan sama aja X per Y ya, dimana X per Y sama dengan 11. Nah, ini kita dapat nih equation 1. Terus kita lihat dari yang equation satunya, di mana Z sama dengan X per Y kuadrat gitu. Nah, kalau X per Y kuadrat ini kan sama aja jadi X per Y pangkat 2 kan. Nah, makanya berarti kalau X per Y ini kan udah diketahui tadi 11. Ini bisa langsung kita masukin ke equation yang kedua. Atau artinya jadinya Z sama dengan X per Y-nya ini sama dengan 11 kan. Berarti ini langsung bisa jadi 11. 11 pangkat 2. Atau artinya Z itu sama dengan 12 kuadrat atau 121. Jadi yang nomor 2 itu jawabannya 121. Z sama dengan 121. Oke, terus kita lanjut ke yang B. Jadi yang di B ini kita disuruh nyari possible X values dari inequality ini. Jadi kan sebenarnya buat nyari hasil dari inequality-nya, kita tinggal nyari kan. Tinggal kita otak-atik lah dari equation-nya. Cuma di sini udah dikasih clue nih. Remember that the resulting number under the square root cannot be negative. Jadi hasilnya itu nggak bisa langsung kita dapetin nih dari kita nggak simplify inequality equation ini. Karena saat kita nemu hal itu, X-nya itu masih masuk himpunan-himpunan yang bisa aja di sini jadi negatif atau jadinya nanti irrational number gitu. Nah, makanya di sini ada 3 hal yang perlu kita cari. Yang pertama itu ini, jadi kita ngebuktiin bahwa yang di dalamnya ini lebih besar daripada 0. Karena kalau ini kurang dari 0 atau 0, ini hasilnya bakal jadi negatif gitu. Dan yang ini juga harus lebih besar daripada 0, biar yang ininya nggak jadi negatif. Karena kalau negatif itu bakal jadi irrational number. Nah, nanti kita lihat nih, himpunan yang memenuhinya tuh apa aja, terus himpunan yang memenuhinya apa aja, dan dari inequality keseluruhannya, himpunan yang memenuhi itu apa aja gitu. Nah, jadi kita lihat dulu nih, mungkin dari yang ketiganya dulu malah. Jadi kita lihat, kan tadi inequality-nya kayak gini ya. Akar 6x min 2 dikurang akar 10x min 4 lebih besar daripada 0 gitu. Nah, ini kan yang ini bisa kita kekananin aja kan. Dimana kalau itu dikekananin nanti jadi positif. Nah, karena itu jadi positif, dia jadinya kayak gini kan. Akar 6x min 2 lebih besar daripada akar 10x min 4 gitu. Nah, dari sini ya tinggal dua-duanya kan akar ya. Ini kayak bisa dipangkatin di sisi kanan sama di sisi kiri. Jadi ini tinggal dipangkat 2-in, jadi akarnya hilang gitu. Jadinya 6x min 2 lebih besar daripada 10x min 4. Nah, ini tinggal diotak-atik, jadi tinggal diotak-atik lah. Nanti kalian bakal nemu hasilnya itu x kurang dari setengah. Nah, ini udah dapet nih himpunan yang pertama. Berarti di garis bilangan dia bakal, ini tuh 1,2, 1/2 gitu. Nah, tapi belum tentu hasilnya untuk semuanya gitu. Jadi semua X yang di bawah setengah ini belum tentu memenuhi inequality ini. Karena saat kita masukin suatu angka, bisa aja hasilnya malah jadi irasional. Contohnya tuh kayak misalkan kita masukin angka ke sini, yang hasilnya bikin jadi negatif gitu. Kayak misalkan di sini negatif, negatif 2 gitu. X-nya kan kalau di bawah setengah itu kan berarti nyampe 0 ini masih masuk. Dan yang negatif-negatif masih masuk semua kan di garis bilangannya. Tapi kalau kita di sini masukin minus 2 contohnya, ini bakal jadi minus 6 dikali minus 2 dikurangin 2.
atau hasilnya berarti min 12 dikurang 2. Jadi akar min 14. Dan ini hasilnya bakal jadi irrational number gitu, atau ini nggak bisa. Nah, makanya di situ kita harus ngelihat juga ininya. Kita nggak cuma bisa lihat langsung dari garis bilangan yang dibentuk sama si inequality-nya ini doang. Tapi kita lihat juga yang atas ini. Nah, makanya di sini kita kasih kayak batasan gitu. Dimana yang ini tadi kan udah nih lebih besar daripada 0 harus. Nanti kita bakal otak-atik lagi dan dapat X-nya ini ternyata harus lebih besar daripada setengah. Biar dia ini jadi positif. Nah, yang di sini juga. Yang di sini pas kita temuin, pas kita otak-atik, hasilnya X lebih besar sama dengan 2/5. Atau artinya di garis bilangan itu yang 2/5. Nah, kalau kita bikin garis bilangan, kita udah dapet 3 titik nih, 1,2, 1/2, 2/5, sama 1/3 gitu. Nah, pokoknya nanti kalian dari 3 titik itu, kalian tinggal cari nih, apa namanya, 1/3 sekitar di sini. Jadi ini 1/3. Nah, kan ini ada 3 titik ya, tapi kan yang kita butuhin kalau kita bikin garis bilangan itu cuma 2. Jadi kita ambil yang ujung-ujungnya aja. Nah, berarti X yang memenuhi itu adalah antara 2/5 sampai 1/2 gitu. Karena walaupun tadi di inequality-nya itu yang termasuk itu setengah ke bawah, cuma karena ini ada beberapa tambahan perlakuan gitu, makanya ini dia dibatasin kayak yang bakal masuk himpunan itu cuma 2/5 ke atas. Nah, jadi itu buat yang 2B. Nah, terus yang C, jadi ini sebenarnya sesimpel kalian bukan nurunin rumus sih, malah kayak cuma nge-simplify. Nah, jadi contohnya yang nomor 1, nah ini sebenarnya tinggal latihan sendiri sih. Jadi kayak misalkan 18B kuadrat per A2 min 9B kuadrat dikurang A per bla 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 lah. Nah, ini kan sebenarnya kelihatannya doang ya ribet, padahal cuma gitu-gitu doang. Nah, jadi dari situ ya tinggal step 1, kalian tinggal nyamain penyebut kan. Nyamain penyebut, jadi ini kayak dibagi 2 gitu. Eh, ini dikali sama ini. Berarti kan kalau yang ini, dia bisa jadi A-min 3B sama A plus 3B kan. Buat yang ini. Dan yang di sini udah ada A plus 3B gitu. Jadi dia yang di bawah, penyebutnya bakal jadi kayak gini. Nah, ini sebenarnya di SMA pasti kalian udah ngerti juga. Cuma ini mungkin buat step-stepnya bisa lihat di sini, mungkin di pause gitu di videonya, karena mungkin ini penjelasannya nggak terlalu bakal dijelasin, soalnya harusnya sih udah ngerti gitu. Nah, jadi udah dapat penyebut, nanti kayak ngaliin biasa, tinggal kalian ya ke atasnya, ke pembilangnya. Jadi pembilangnya tinggal ini kan berarti ini, dibagi sama penyebutnya, dikaliin sama yang atas. Kayak cara SMA, terus ini dibagi ini, dikaliin sama yang atas, buat dapet yang ini gitu. Terus yang ini juga nanti ke sini, dibagi, dikaliin ke yang atas, buat dapet yang hasil ininya. Mungkin kalian pasti udah pernah ngerti juga, jadi mungkin samain jawabannya aja. Jadi tinggal pause videonya, samain jawabannya. Nah, nanti ini tinggal otak-atiknya kayak gitu juga. Nanti ini kan bakal masih ada yang bentuknya kayak gini. Kayak misalkan A kurung A min 3B, ya ini tinggal keluarin gitu, tinggal disimplify lagi. Dan nanti dari sini, ini kan ada yang bisa dicoret. Angka yang sama ini juga bisa dicoret, duanya hilang. Jadi A kuadrat doang, karena 2A kuadrat dikurang A kuadrat. Jadi sisa A kuadrat. Nah, makanya di sini sisa A kuadrat plus 3AB. Nah, di sini juga ternyata masih bisa disimplify lagi nih. Nah, makanya di sini kemungkinan kan ini bisa dicoret ya. Makanya ini kita keluarin lagi, kita masukin ke dalam, dan dia ini nanti bisa dicoret. Jadi sisanya A per A min 3B. Ini mungkin lihat step-stepnya aja sih, karena nggak terlalu bisa dijelasin juga. Nah, terus yang terakhir, jadi ini yang ini A per X dikurang A per Y dibagi A per X ditambah A per Y gitu. Nah, ini juga sebenarnya tinggal simplify. Jadi caranya itu ya yang di atas ini kita samain penyebutnya. Jadi penyebutnya kan tinggal X kali Y ya. Terus X Y-nya ini dibagi X jadi Y, Y-nya dikali A. Jadi yang atas itu AY. Terus ini juga dibagi Y, sisa X dikali sama A-nya. Jadi AX gitu. Nah, ini bawah juga kayak gitu, tinggal samain. Karena bedanya cuma di sini, paling beda di equation-nya doang.
Nah, terus dari situ ya tinggal kalian, ini kan XY-nya bisa dicoret ya bawahnya. Jadi sisa AY min AX per AY plus AX. Atau ya kalau A-nya dikeluarin jadinya A Y min X, A Y plus X. Atau A-nya ya tinggal dicoret juga. Jadi hasilnya itu Y min X, Y plus X. Oke, jadi ini langsung yang nomor 3 aja. Jadi yang ketiga itu sebenarnya tentang set teori atau biasanya dibilangnya ya himpunan lah. Teori himpunan. Ini di SMA juga ada. Jadi sebenarnya materi bab 1 sampai 3 tuh mostly SMA udah diajarin gitu. Nah, jadi buat yang ini soalnya itu biasanya diagram Venn, terus ya tinggal nyari-nyari lah. Nanti yang diketahui misalkan irisannya, terus nanti nyari bagian lainnya gitu. Nah, jadi langsung ke soal aja. Di sini itu ada soal, a survey was conducted to find out the knowledge, attitudes, and compliance of the community with health protocols. Nah, jadi di sini itu kita ngeliat nih, jadi di masa pandemi ini ada 3 jenis orang lah yang keluar rumah. Dan 3 tipe orangnya itu yang patuh terhadap, apa namanya, patuh terhadap protokol kesehatan gitu ada 3. Jadi pertama itu pakai masker, bisa dibilang M lah. Terus ada juga yang pakai face shield, coba kita tulis FS, sama staying away from the crowds gitu. Staying from the crowds, SC contohnya. Nah, terus di sini itu dari hasil surveinya itu kita dapat bahwa 385 responden ini bilang bahwa mereka itu pakai masker, atau bisa dibilang N dari pakai masker ini adalah 385 gitu. Nah, terus dilanjut 290 menggunakan face shield, atau artinya jumlah yang pakai face shield itu adalah 290. Nah, terus yang stay away from the crowd itu adalah 260. Nah, selain itu selain info ketiga itu ada juga info lain, di mana survei ini bilang bahwa 110 responden itu nge-state bahwa mereka itu selain menggunakan masker juga menggunakan face shield. Atau artinya ya berarti dia masker dan pakai face shield. Nah, di sini ya kita pakainya itu irisan karena mereka melakukan dua-duanya gitu. Jadi dia nggak cuma pakai masker, tapi dia pakai masker dan juga face shield. Nah, itu ada 110 orang. Nah, terus juga ada yang menggunakan masker tapi juga menjauhlah dari kerumunan gitu. Stay away from the crowd berarti dia pakai masker, irisan, stay away from the crowd gitu. Dan itu ada 115 orang. Terus satu lagi, dia itu adalah 120 orang ini, dia menggunakan face shield dan dia menjauh dari kerumunan. Atau artinya irisan dari face shield sama stay away from the crowd. Nah, terus lebih lagi ada 50 orang yang mengakuin dia ini apa namanya, pakai semuanya gitu loh. Jadi mematuhi semua protokolnya. Jadi dia udah pakai masker, pakai face shield, dan juga menjauhlah dari kerumunan. Nah, itu artinya kan dia berarti irisan dari ketiganya. Karena dia termasuk di semuanya. Dia udah pakai masker, dia pakai face shield, terus dia juga menjauh dari kerumunan. Ada 50 orang. Nah, terus dari seluruh hasil surveinya itu ada juga 60 orang yang ternyata nggak mengikuti health protocol sama sekali. Atau artinya mereka itu kalau di diagram Venn, dia ini adalah yang di luar-luar dari diagramnya gitu. Nggak termasuk lah. Atau bisa dibilang dia itu adalah, ya, jadi dia itu adalah transpose dari ininya. Jadi kalau transpose kan kayak gini, either kayak gini atau tag gitu. Nah, ini ada 60. Nah, ini itu ya maksudnya kalau ini kan union ya. Jadi gabungan yang pakai masker, face shield, sama stay away from the crowd. Tapi ditranspose, atau artinya kalau yang union itu berarti kan ini semua ya. Semuanya yang ada di dalam buletan. Nah, berarti kalau transpose-nya berarti yang ada di luarnya. Dan yang ada di luar ini berarti ada 60. Nah, terus dari info yang udah kita tahu ini, kita disuruh bikin diagram Venn-nya. Dan diagram Venn-nya ini udah diketahui sebenarnya. Udah dikasih di sini dan kita tinggal menuhin lah, tinggal tulis angkanya berapa. Nah, jadi pertama itu, oke. Jadi yang ini yang A, jadi ini adalah yang pakai mask. Ini yang B itu yang pakai face shield, dan ini adalah yang stay away from the crowd gitu. Dan ini himpunan semestanya kotaknya.
Nah, jadi kita pertama kalau ngerjain kayak gini, itu harus dimulai dari yang irisan ketiganya. Nah, jadi yang pertama ini, irisan ketiganya itu adalah yang ini kan, irisan ketiganya, atau 50. Berarti yang di dalam ini 50. Nah, terus kita yang kebagian irisan antara dua himpunan. Nah, pertama mungkin yang AB dulu, jadi yang pakai masker dan pakai face shield. Nah, di sini kan 110 ya. Cuma 110 itu adalah dari sini ke sini. Jadi ini itu bukan 110, nggak bisa langsung kita tulis 110. Karena 110 ini itu adalah termasuk yang di sini. Karena walaupun dia ini irisan keduanya, antara dia pakai masker dan pakai face shield, tapi bisa aja dia juga menaati stay away from the crowd tadi. Nah, makanya di sini 110 ini harus kita kurangin sama 50-nya. Karena yang ada di sini itu cuma yang di sininya doang. Jadi 110 harus dikurangin 50 biar dapat angka yang di sini. Itu artinya di sini 60. Nah, terus yang di bawah sini berarti ya kayak tadi. Ini kan 115 ya tadinya. M sama SC atau yang ini. A irisan B. A irisan C. Nah, ini 115 dikurangin juga sama 50-nya. Berarti di sini itu 65. Yang ini juga 120 dikurangin 50. Berarti di sini 70. Nah, ini udah dapet kan? Nah, terus kita tinggal yang di luar-luarnya nih. Yang tiga ini. Nah, tadi kan dikasih tahu bahwa jumlah orang yang pakai masker itu ada 385. Tapi jangan langsung nulis 385 di sini. Karena 385 itu adalah keseluruhan orangnya yang di sini. Nah, jadi berarti caranya itu adalah 385 kita kurangin dengan yang ini 3 kan. Di mana nanti kita bakal dapat dia 210. Dan yang ini sama ini juga kayak gitu. Di mana yang kanan berarti 290. 290 ini bakal kita kurangin 60, 50 sama 70-nya. Atau artinya di sini bakal jadi 110. Terus yang bawah juga kayak gitu. Tadinya 260, tapi karena udah kita kurangin yang ini sama ini, hasilnya bakal jadi 75. Nah, terus selanjutnya ini yang 8. 8 ini belum diketahui. Berarti kalau yang 8 ini kita tinggal lihat yang ini. Nah, ini tadi kan udah ada angkanya ya. Kita udah dapat bahwa angka transposnya itu 60. Artinya yang di luar ini adalah 60. Nah, terus itu yang A udah selesai, soalnya diagram V-nya udah jadi. Terus kita tinggal yang ke B. How many respondents took the survey? Nah, kalau how many respondents took the survey itu artinya keseluruhannya kan, atau semestanya. Nah, ini berarti tinggal kita tambahin semuanya. Jadi semua yang ada di himpunan ini ditambahin dengan ininya. Tambahin dengan yang ada di luarnya. Atau ya tinggal kita jumlahin semua. Jadi artinya N semesta atau jumlah semestanya itu ada 210 ditambah 110 ditambah 75 ditambah 60 ditambah 50. Ini tinggal kalian tulis aja semua angka yang udah kalian masukin di situ. Tambah 60 gitu. Ini kalau ada yang kurang. Nah, ini nanti tinggal tambahin. Kalau kalian tambahin itu hasilnya bakal jadi 700. Jadi artinya ada 700 orang yang disurvei gitu. Jadi di antara 700 orang itu 60-nya ini nggak mematuhi protokol kesehatan, sedangkan sebanyak 640-nya itu ada di sini. Jadi ini kalau kalian tambahin hasilnya bakal 640. Nah, itu yang B. Terus yang C. Yang C itu how many respondents stated that when they left their houses they wore a mask or a face shield but didn't avoid the crowd. Atau artinya yang berarti kalau ini mereka itu make masker dan juga pakai face shield, tapi mereka itu nggak avoid the crowd gitu. Nah, berarti kan ini artinya dia itu adalah gabungan dari yang wear a mask yang di sini sama yang di sini, cuma dikurangin yang from the crowd gitu. Jadi kalau kita cuma ngelihat union antara A sama B, ini kan kita dapatnya segini ya, kalau ada unionnya doang. Nah, cuma di sini kita itu harus distinguish. Jadi di sini kita harus distinguish yang ini. Karena kita tadi dibilang bahwa di nggak masukin kita nggak masukin yang avoid the crowd gitu. Jadi berarti yang kita cari itu adalah yang ada di sini doang gitu. Nah, jadi yang bentuknya begini. Nah, berarti cara nyarinya itu adalah
Tadi kan yang kita cari itu adalah gabungan yang pakai masker dan pakai apa namanya, pakai face shield. Berarti kan M union face shield gitu. Nah, tapi dikurangin kan? Dikurangin itu kita bisa pakai yang ini, tanda kayak gini. Ini artinya apa namanya? Nggak ada lah. Jadi yang ada di sini tapi nggak ada, ininya nggak ada. Ininya adalah yang KM. Nah, jadi kalau kita nyarinya kayak gini, NM union FS KM minus KM, ini artinya adalah kita ngelihat union antara M sama FS, tapi kita kurangin yang yaitu avoid the crowd gitu. Nah, berarti ini sebenarnya bisa langsung kita tambahin kayak gini ya. Jadi kita tambahin aja angkanya. Kalau udah ada diagram Venn, tinggal kalian tambahin yang termasuk ke sini. Berarti kan 210 ditambah 60 ditambah 110 kan. Berarti ini 320 tambah 60 atau artinya 380. Itu buat yang C. Terus untuk yang D itu ditanyain how many respondents stated that when they left their houses they didn't at least one of the health protocols mentioned above but did not do the three health protocols. Nah, jadi berarti kan mereka itu ngelakuin enggaknya satu gitu, satu health protocols, tapi enggak tiga-tiganya. Nah, itu kan artinya mereka itu ada di sini kan. Jadi kalau setidaknya satu, berarti setidaknya satu ya dia, 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 tapi enggak yang tiga-tiganya gitu. Jadi kalau kita hapus, mungkin ininya. Nah, jadi misalkan kayak gini, itu berarti semuanya kecuali yang tengah kan. Nah, jadi ini doang. Yang tengahnya itu dihapus. But not three health protocols. Oke, nah berarti kita nyari yang ini doang, ini doang, ini doang. Dan jangan lupa yang di luar ini nggak termasuk. Nah, berarti cara ngitungnya itu adalah oke, nah berarti cara ngitungnya itu sebenarnya pertama kita pakai himpunan semestanya dikurangin dengan himpunan M union FS union KM transpose dikurangin N M irisan FS irisan KF gitu. Nah, jadi kalau kayak gini kan artinya ya kita pertama ngeliat dulu nih dari semestanya ini ada berapa orangnya yang kita survei, dikurangin dengan ini transpose dari union semuanya, atau artinya dikurangin ya luarnya. Ini sebenarnya ya sesimpel kayak kita emang ngambil himpunan dalamnya doang. Atau artinya ya kita udah tahu kalau tadi di dalamnya itu ada 640 kan. Nah, ini 640 ini dikurangin irisan tiga-tiganya, dikurangin yang tengah. Berarti kalau dikurangin irisan tengah-tengahnya, tadi kita punya 50 kan di tengah. Berarti ya tinggal dikurangin 50. Atau artinya ini hasilnya itu 590. Jadi orang-orang yang ada di sini kalau dijumlahin, ini bakal 590 orang. Oke, jadi di sini kita lanjut aja langsung ke nomor 4. Nah, jadi kalau yang di nomor 4 ini sebenarnya materinya itu tentang function. Jadi function secara garis besar lah di sini. Nah, jadi di sini pertanyaannya itu diketahui bahwa keluarganya Sudan Sadono. Nah, ini dia punya monthly budget dan budgetnya itu menyesuaikan lah sama fungsinya. Di mana Y sama dengan X1 plus X2 plus X3 plus X4. Nah, maksudnya ini adalah budget si keluarga Sadono ini per bulannya ini dipengaruhi oleh keempat X ini. Di mana X yang pertama itu adalah expenditure buat beli makanan dan traveling. X2-nya itu adalah untuk expenditure buat education. Yang X3-nya itu buat apa namanya saving, dan yang terakhir itu X4 adalah total amount of other expenditure gitu, kayak pengeluaran-pengeluaran lain lah, kayak misalkan berarti ini kan ada bayar listrik, bayar air, dan lain-lain. Nah, terus di sini diketahui lagi nih bahwa X3 saving sama other expenditure itu dibudgetin dengan pasti sesuai dengan angkanya lah. Jadi si Sadononya, keluarga Sadono udah mastiin nih, misalkan untuk saving mereka bakal setiap bulannya nabung 2 juta gitu, dan itu bakal disisihin sebesar 2 juta. Atau misalkan other expenditure biar mereka nggak boncos gitu, atau mereka biar duitnya tetap ada, mungkin di other expenditure mereka langsung tetapin nih kayak buat biaya-biaya lain mereka cuma bakal ngeluarin 1 juta gitu. Nah, tapi
ada 2x nih, di mana 2x ini dipengaruhi lagi sama hal lain, di mana yang kalau x1, jadi total expenditure buat food sama traveling ini, dan yang buat untuk education atau x2, itu dipengaruhi lagi nih oleh fixed minimum spending dari proporsi total expenditure-nya. Jadi kayak misalkan dia ngebudgetin buat si education sama food and traveling ini dipengaruhi lagi dengan besar budget dia bulan ini. Jadi pertama mereka bakal punya budget utamanya kan. Jadi kayak secara besarnya lah duit mereka ada berapa, misalkan karena income-nya itu sebesar 20 juta, maka 20 juta ini bakal mempengaruhi yang di sini. Nah, tapi untuk saving sama yang other expenditure tadi kan udah ditetapin nih. Angkanya udah pasti. Nah, sedangkan untuk yang education dan food sama education sama traveling itu menyesuaikan lagi dengan total budgetnya. Makanya ini kayak jika total budgetnya ini atau income-nya naik, mungkin ini bakal bisa naik gitu, yang food atau traveling dan juga education-nya. Nah, jadi ini sebenarnya contoh soal dari kita itu punya namanya system of equations. System of equations. Nah, jadi kalau misalkan equation itu cuma satu, namanya kan cuma equations ya. Sedangkan kalau equation-nya ada banyak, itu biasanya disebut sebagai system of equations. Di mana system of equations ini ya gampangnya itu gabungan dari beberapa equation yang saling berhubungan biasanya. Dan yang pertama ini kita ya udah kita tulis dulu untuk equation pertama itu y sama dengan x1 plus x2 plus x3 plus x4, atau artinya ya budget totalnya itu dipengaruhi oleh proporsi budget-budget ini. Nah, yang kedua ini kita punya tadi x1 ini ternyata dipengaruhi lagi kan sama si y-nya, atau kita bisa nulis dia itu adalah jadinya a plus by. Nah, jadi ini maksudnya itu dia ini udah ada angka pastinya nih. Jadi misalkan food sama traveling. Jadi kayak buat food gitu, biar mereka bisa hidup ya mereka harus konsumsi misalkan sebesar 1 juta gitu, seenggaknya. Nah, tapi dengan meningkatnya si Y-nya atau minimum budgetnya, atau kita bisa sebut aja income ya, maka dia bisa beli lebih banyak gitu. Jadi di sini ada slope-nya gitu, atau si B-nya kan, BY. Nah, makanya dia semakin besar Y-nya, artinya nanti mereka beli food-nya bakal bisa lebih banyak, atau traveling-nya bakal lebih banyak untuk dimasukin ke budget gitu. Jadi ya berarti semakin tinggi income ya, maka mereka ngebudgetin buat food sama traveling itu bisa lebih gede. Dan itu berlaku juga ke yang education. Jadi misalkan ini kan B plus tulis sorry, ini B-nya udah dipakai. Jadi yang di sini itu C plus DY gitu. Ini juga udah dikasih tahu sih yang di bawah expenditure function sama yang X2-nya gitu. Ini udah dikasih. Dimana yang ini itu artinya juga sama. Kalau income-nya atau kita bilang tadi minimum budgetnya digedein sama si keluarga Sadono, maka untuk education bisa ditambahin. Jadi misalkan income-nya tadinya cuma misalkan 1 juta gitu. Nah, mereka cuma bisa education-nya dikit kan. Kayak misalkan cuma bisa buat bayar SPP sekolahnya. Cuma kalau misalkan income-nya naik, bisa aja mereka bisa spend buat les, atau misalkan ya sewa-sewa kayak ruang guru atau Pahamifi dan lain-lain gitu. Makanya ini dipengaruhi juga oleh si income-nya ini. Nah, terus untuk yang nomor, kita langsung ke soalnya. Jadi ini intinya kita udah punya system of equations kayak gini. Nah, terus kita langsung ke yang nomor A. Yang I-nya ini, yang nomor satunya. Find the total amount of the budget, terus yang X1 sama X2. Nah, ini sebenarnya hal yang selalu ditanyain kalau kita nemu system of equations. Kita disuruh nyari besarnya Y, X1 sama X2 gitu. Nah, ini jadi kita langsung aja ke yang I, ini A ya. Jadi kita yang ke I langsung, di mana sebenarnya tinggal kita masukin gitulah. Jadi dari yang sini sebenarnya X1 sama X2-nya tinggal kita masukin nih dari yang equation 2, ini equation 1, equation 2, equation 3. Dari equation 2 tinggal kita masukin ke sini, dari equation 3 kita masukin ke sini gitu. Berarti kan jadinya kayak gini, A plus BY ditambah C plus DY ditambah X3 ditambah X4 gitu. Nah, terus di sini udah diketahui nih angka yang harus kita masukin gitu. Jadi berarti kan di sini tinggal Y. Oh ya, jadi kalau untuk kayak gini yang kita cari itu pertama endogen variabelnya. Jadi kalau mungkin ini ada di nomor 2-nya juga, cuma harus dibahas duluan. Jadi endogen variabel itu ada dua, ada yang endogen sama eksogen. Kalau di jenisnya system of equations, di mana yang di kiri ini semua sebenarnya adalah endogen atau variabel yang kita cari nih nilainya. Di mana ini kan emang yang ditanyain itu Y, X1 sama X2 kan. Makanya ini adalah variabel endogennya.
Sedangkan variabel exogen itu adalah yang value-nya udah given. Jadi kan tadi udah dibilangin bahwa X3 sama X4 itu expenditure-nya udah fix kan. Jadi ya emang udah given aja gitu, bahwa budgetnya itu udah ditetapin angkanya. Makanya dia disebutnya ini exogen nih, yang X3 sama X4-nya. Nah, terus ini lanjut lagi, berarti yang di sini yang kita cari duluan itu adalah Y-nya. Nah, karena yang di right hand equation-nya ini masih ada Y, masih ada si BY sama DY kan. Makanya ini harus kita taruh di kiri, biar nanti gampang lah di otak-atik biar jadi Y sama dengan gitu. Nah, ini kan berarti kalau kita lempar ke kiri, dia bakal jadinya itu kayak gini kan. Atau mungkin kalau kalian nggak ngerti, ini tuh pas dikekiriin bakal Y min BY min DY gitu. Nah, ini kan bisa dikeluarin ya Y-nya, bakal jadi kayak gini. Nah, terus ini yang di kiri, yang ada Y-nya udah dikekiriin, sama dengan sisa yang di kanannya nih. Di kanannya kan berarti sisa ininya, konstannya, parameter, sama sisa X3 plus X4 gitu. Nah, jadi ini bakal jadi kayak gini, dan ya udah kalau kita mau nyari Y-nya kan berarti tinggal yang di belakang A plus C plus X3 plus X4 per yang ini ya kita kebawain, ke kanan bawahin. Amin. Atau jadinya nanti Y sama dengan, tinggal kita masukin nih, tadi kan angkanya udah diketahui ya. Misalkan tadi si A-nya itu adalah 6 juta. 6 juta ditambah 4 juta ditambah 15. Ini tinggal lihat ya, C-nya 4. Terus X3-nya itu 15, yang ini 5. Tambah 5 dibagi dengan 1 dikurang D itu adalah 40%, berarti kan 0,4. Dikurangin D gitu. D itu 10%, berarti 0,1. Ya udah, ini berarti Y sama dengan, ini tinggal tambahin lah, 20 ditambah 10 gitu. Berarti 30 per ini 0,4 dikurang 0,1 jadi 0,5, 1 kurang 0,5, ini 0,5. Itu artinya 30 per 1 per 2. Berarti kan 2-nya naik ya, jadi 60. Artinya total budget dia adalah 60 juta. Jadi keluarganya Sadono ini per bulannya itu dia nge-state budget sebesar 60 juta. Jadi ini buat yang satu, terus yang kedua, ini mungkin lebih gampang ya. Jadi yang buat dua itu kita disuruh nge-state mana yang endogen, exogen, parametric constant, sama koefisien dari system of equations yang kita punya. Dimana kalau untuk yang endogen ya udah, kita tadi udah tahu kan bahwa itu adalah Y, X1, X2, karena ini adalah yang value-nya itu mau kita cari. Sedangkan buat exogen itu adalah yang value-nya udah given, dimana itu X3, ini X2, sorry. X3 sama X4 kan. Karena tadi dia udah, ya ini udah jelasin, bahwa dia itu udah ngefixin lah budgetnya berapa. Terus kita disuruh konstan ya. Konstan. Nah, kalau untuk konstan ini adalah si A sama si C-nya. Jadi si A sama si C adalah konstannya. Kan di system of equation ini, dia adalah konstan ya. Jadi untuk parameter ini ada dua, ada yang namanya parametric constant. Constant itu yang di depan ini, sama parametric koefisien. Koefisien itu adalah yang di depannya si variabel. Jadi ini bedain antara dua-duanya. Dimana konstan itu A sama C. Kalau namanya variabel, koefisien itu adalah yang di depannya variabel atau si B dan D-nya. Nah, ini untuk yang dua. Terus untuk yang tiga, disuruh find the total amount of budget in reduced form gitu. Nah, ini ya sebenarnya kita cuma disuruh nentuin Y sama dengannya gitu. Jadi bentuk pas udah di reduced form. Jadi sebenarnya di nomor 1 ini tadi itu bisa lu masukin biasa. Jadi lu masukin semua. Mungkin orang ngerjainnya ada yang dimasukin semua dulu. Angka-angka yang udah diketahui baru dihitung nih si Y-nya berapa, baru diotak-atik. Nah, makanya di sini yang di 3 ini ada soal tentang reduced form-nya. Nah, sebenarnya reduced form ini itu adalah bagian ininya. Jadi ini adalah equation yang udah di reduce, atau artinya udah tinggal Y sama dengan gitu. Karena ini kita disuruhnya total amount of the budget Y in reduced form with only parameters and exogenous variable in the Y equation. Ini maksudnya adalah di sini kan udah nggak ada si X1 sama X2 kan, karena X1 sama X2 itu sebenarnya adalah endogen variable. Sedangkan di reduced form ini yang ada di right hand side-nya itu cuma boleh exogen sama berbagai parameternya.
Makanya ini sisa Y sama dengan, nggak ada X1, nggak ada X2 gitu. Nah, ini adalah untuk yang nomor 3-nya. Nah, terus untuk nomor 4, ini sebenarnya rada gampang ya. Jadi yang di A ini, yang B1, itu disuruh find the correct function for a straight line that has slope sama dengan 5 and pass the point min 2,4 gitu. Atau artinya, ya kita disuruh nentuin Y sama dengan atau fungsinya yang punya slope 5 dan melalui line segini gitu. Ya berarti kan, bentar, B, atau kalau fungsi linear function kan biasanya ya gini doang kan. Y sama dengan A plus BX, di mana ini adalah slope-nya, ini adalah variabelnya gitu. Nah, terus di sini ya tinggal kita masukin. Di situ Y-nya kan udah diketahui ya. Jadi kalau point, ini kan berarti ini adalah X, ini adalah Y kan. Berarti dia tinggal 4 sama dengan A plus B-nya tinggal masukin tadi. Slope-nya diketahui 5, X-nya ini adalah min 2. Diketahui dari poinnya yang dilewatin. Nah, dari sini kita udah dapat kalau A-nya ini adalah 14. Jadi tinggal diotak-atik. Jadi ini kan berarti min 10. Berarti ini min 10 tinggal ke kiri, jadi 14 kan. Dapat A-nya itu 14. Nah, terus di sini ya tinggal function-nya. Ini sama dengan fx, sama dengan, ini sama aja. Ini sama dengan fx, itu adalah A-nya udah diketahui, berarti 14 plus 5x gitu. Nah, ini adalah fungsinya. Ini buat yang B nomor 1, terus yang buat nomor 2-nya, di sini kita disuruh gambar. Jadi diketahui itu kita disuruh bikin 3 fungsi nih. Fungsi yang tadi, yang udah kita dapat, 14 plus 5x, terus ada fungsi 14 min 5x, sama min x kuadrat plus 14. Nah, kita disuruh observasi apa sih persamaan dan perbedaannya gitu. Nah, jadi di sini biar gampang, sebenarnya gue dalam bentuk, jadi kalian kalau mau bikin-bikin kurva sebenarnya bisa ke website ini, namanya Desmos, atau mungkin ada juga namanya GeoGebra dan lain-lain. Nah, di sini kalian bisa lebih intuitif lah buat ngeliat kurvanya. Jadi yang pertama tadi diketahui kan Y sama dengan 14 plus 5x. Terus ada 14 min 5x. Sama yang terakhir min x kuadrat plus 14. Nah, di sini ya udah kelihatan nih. Kalau yang 14 plus 5x, berarti kan 5 ini slope ya. Kalau slope-nya itu positif, artinya ya ini dia yang warna merah ya. Artinya dia bakal increasing gitu. Strictly increasing. Dia bakal naik terus. Di mana titik pertemuannya, kalau dia di titik 0, X-nya sama dengan 0, dia bakal beririsan dengan Y sama dengan 14. Dan ini juga sama dengan yang kedua, di mana dia juga, ini kan bertemu ya, antara yang ini di titik 14-nya ini. Karena ya dia itu sama, si konstannya ini 14. Cuma yang bedain itu adalah slope-nya. Dimana kalau slope dia itu, garisnya itu terus menurun. Dan menurunnya itu juga ya sebesar ini, sebesar slope-nya. Nah, terus yang terakhir ini, dia itu min x kuadrat plus 14. Perbedaannya dia itu adalah parabolik. Dia itu parabolik, ya karena bentuknya ini kuadratik. Jadi kalau x-nya itu kuadratik, pasti bentuknya parabolik. Ini ya tinggal kalian masukin aja x-nya, nanti bakal kelihatan. Nah, buat yang peririsannya ini juga dia ada di titik si 14-nya. Karena kalau kalian masukin x-nya ini sama dengan 0, ini bakal jadi y sama dengan 14 gitu. Nah, jadi buat yang nomor terakhir ini tinggal kalian gambar gitu aja dan tinggal jelasin hal-hal tersebut. Jadi yang bisa kalian identify itu sebenarnya di bentuk ininya, slope-nya. Perbedaannya di slope-nya, dan kalau yang sama terakhir ini dibentuk kuadratiknya. Jadi tinggal bilang kalau ini tuh parabolik, dan bentuk parabolik itu beda lah sama linear function. Nah, jadi mungkin itu buat yang soal nomor 4. Oke, jadi buat yang nomor 5 ini, pertanyaannya itu tentang matriks. Nah, jadi buat yang matriks ini sebenarnya ya lumayan gampang lah. Nah, jadi di pertanyaan ini itu adalah Ivana dan Dayana itu suka membeli t-shirt dan juga boneka gitu. Dari tempat-tempat mereka datangi. Nah, pas dia ke Jepang, si Ivana itu nge-spend 16.000 untuk beli 3 t-shirt dan 2 boneka. Sedangkan si Diana itu nge-spend 9.000 yen untuk beli t-shirt dan juga 1 boneka. Nah, jadi untuk matriks ini pasti kita itu berhadapan dengan system of equations juga, kayak di nomor 4 tadi. Sedangkan, tapi untuk system of equations ini nanti kita bakal nge-simplify dalam bentuk matriks. Nah,
Jadi kita yang ke nomor A-nya dulu, di mana express Ivana's and Diana's spendings while in Sapporo in an equation system atau system of equations gitu. Nah, nanti dari system of equations-nya itu kita bakal nge-convert ke bentuk matriksnya. Dan ini emang jadi yang paling fundamentalnya lah buat di matriks, yaitu nge-convert system of equations menjadi bentuk matriks. Nah, jadi mungkin kita bikin dulu untuk system of equations-nya. System of equations. Gimana sistem equations yang pertama itu berarti kan si fungsinya Ivana kan. Fungsinya Ivana itu adalah tiga, kita anggap t-shirtnya itu sebagai T gitu. 3 t-shirt ditambah 2 boneka, 2 dolls sama dengan 16.000. Nah, berarti dia itu nge-spend 3 t-shirt dan juga 2 dolls sebesar 16.000. Makanya bentuk equation-nya tuh kayak gini. Sedangkan untuk Diana tadi, dia nge-spend 2 t-shirt ditambah satu ini kan, satu boneka gitu. Berarti 2T plus D sama dengan 9.000. Nah, dari sini kita udah dapet nih system of equations-nya kan. System of equations-nya buat si Ivana dan Diana gitu. Dimana ya ini tuh jadi system of equations karena di harga keduanya ini itu berhubungan, dimana harga si t-shirt sama doll-nya itu kan sama. Karena yang dia beli itu sama-sama di Sapporo. Nah, makanya di sini T sama D-nya ini berkesinambungan. Nah, terus ini tinggal kita convert ke bentuk matrix form. Jadi matrix form itu secara gampang itu bentuknya tuh kayak gini. Dimana yang di sini itu biasa disebut sebagai A, yang ini X, yang ini itu D. Jadi di sini itu adalah bentuk-bentuknya, kita masukin nanti si koefisien dari variabelnya gitu. Jadi koefisien dari variabel endogennya. Nah, terus yang di si X-nya ini adalah variabel endogennya, di mana variabel endogen di sini itu kan adalah T sama D-nya gitu. Berarti nanti kita bakal ada T sama D di matriksnya. Nah, terus yang di belakang ini adalah yang ada di sebelah kanan, atau biasanya bentuknya ini juga bisa ada eksogennya. Jadi selain nilainya, nanti juga bisa, misalkan equation lebih panjang, ini bisa ada endogennya gitu. Nah, jadi kalau yang di konteks ini, di yang pertama ini kita tinggal masuk-masukin apa namanya koefisien dari masing-masing variabel endogennya. Nah, jadi yang pertama ini kan T ya, berarti di paling kiri ini T. Di mana untuk T ini koefisiennya adalah 3 dan juga 2. Jadi kita tinggal masukin. Nah, terus yang ini yang untuk doll itu adalah 2 sama, nah ini karena bentuknya kayak gini, ini sebenarnya ada 1 kan. Dimana doll doang tadi itu adalah one doll kan. Makanya, tapi kita nulisnya D doang biar lebih gampang. Tapi sebenarnya ini ada koefisiennya sebesar 1. Makanya di sini dia itu 1. Nah, terus yang di sini ya tinggal kita tulis. Sebenarnya kalau mau gampang, ini tuh sesuai sama row-nya gitu loh, di system of equations-nya. Nah, sebenarnya kan kalau bentuknya matriks gini, cara perkaliannya kan kayak gini kan. Ini dikali ini dikali ini. Nah, ini juga ya sesuai lagi. Kalau itu dikaliin, hasilnya bakal jadi kayak gini kan. Sama dengan ininya. Nah, makanya ini tuh sebenarnya bentuk yang sama. System of equations kayak gini, dengan matrix form kayak gini, itu adalah bentuk yang sama. Cuma ini kayak dibentuk jadi bentuk matriks gitu. Nah, jadi itu buat yang si A-nya, ini buat A. Terus untuk yang B, check non-singularity condition of the equation system, then interpret the result gitu. Nah, jadi sebenarnya fungsi dari matriks itu ada 3. Nah, jadi fungsi matriks itu sebenarnya ada 3. Yang pertama itu adalah untuk simplify equation, jadi simplify the large equation. Simplify atau nge-solve equation yang bentuknya besar gitu. Solve equations. Nah, jadi maksudnya untuk nge-simplify atau nge-solve equation yang bentuknya itu large atau bentuknya banyak. Sebenarnya kalau untuk equation kayak gini doang kan 2 ya. Jadi sebenarnya rada ya gampang lah. Sedangkan tapi matriks ini itu bisa kita pakai juga, misalkan ini yang beli di Sapporo bukan cuma si Ivana sama Diana gitu. Tapi misalkan ada juga 1.000 orang lain. Nah, itu tetap bisa kita solve nanti, tapi biasanya secara computerized gitu. Jadi ada iterasinya, di mana nanti juga bisa dapat nilai dari T sama D-nya. Misalkan dari 1.000 row gitu, ada 1.000 orang. Nah, ini makanya untuk matriks ini dia bisa dengan gampang nge-solve large system of equations gitu. Walaupun dalam konteks ini dia lebih kecil ya, jadi nggak terlalu ngaruh. Terus yang kedua itu dia itu bisa nyari tahu nih, dia bisa nyari tahu kalau si endogennya ini sebenarnya punya solusi atau enggak. Solusi endogen. Nah, jadi sebenarnya kalau di aljabar linear itu kalian pelajarin, mungkin kalian bisa ngambil nanti di Departemen Matematik,
Nah, itu sebenarnya solusi itu ada 3 jenis, di mana solusi pertama itu banyaknya itu ada infinity. Jadi nanti hasilnya itu bakal ada terus gitu. Mau T-nya ini angka berapapun, pasti ini nilainya benar terus gitu. Terus ada juga yang tepat satu solusi. Dan ini biasanya kepake lah di hitung-hitungan matriks buat di MATLAS ini. Soalnya pasti hasilnya itu tepat satu solusi gitu. Nah, terus yang terakhir itu ada nggak punya solusi namanya. Atau equation-nya itu kayak yang nggak jelas gitulah. Jadi nggak bakal ada angka yang memenuhi ini. Jadi misalkan 3T plus 2D sama dengan 16.000, ini si T-nya mau dimasukin angka berapapun nggak bakal sesuai lah sama equation yang ini. Nah, ini yaitu fungsi keduanya itu bisa nyari tahu apakah ada solusinya atau enggak. Terus fungsi ketiga itu adalah solve endogennya. Jadi kita bisa nyari tahu value dari si endogen variabelnya. Jadi kalau dalam konteks ini, berarti kita bisa nyari tahu si T sama si D-nya ini. Jadi kan sebenarnya yang mau kita cari tahu di sini itu harga dari si t-shirt sama harga dari doll-nya kan. Dan di sini kita bisa nyari tahu nih, jika kita punya si system of equations, kita bisa nyari tahu si endogennya itu value-nya berapa. Karena daripada lu pakai sistem of equations, habis itu ngotak-ngatik sendiri kan sebenarnya bisa ya, pakai substitusi atau pakai eliminasi. Cuma kalau ini large system of equations atau equations yang banyak banget, ini bakal jadi ribet banget kalau lu ngelakuin substitusi atau eliminasi. Makanya diciptain metode matriks ini. Nah, itu yang buat ketiga. Nah, berarti untuk ngecek yang kedua ini, sebenarnya non-singularity condition itu adalah untuk ngecek yang nomor 2 ini. Apakah nyari tahu solusinya itu exist atau enggak. Nah, di mana nyari tahunya itu adalah dengan pakai determinan. Nah, untuk determinannya ini sendiri sebenarnya adalah kita nyari determinan dari matriks yang di sebelah kiri ini, atau si A-nya. Nah, jadi dari situ sebenarnya tinggal kita determinan dari matriks 3, 2, 2, 1 gitu. Atau ya artinya ini tinggal kita hitung kayak biasa. Berarti kan kalau nyari determinan itu ini dikali ini, dikurang ini dikali ini kan. Berarti 3 dikurang 3 kali 1, 3 kan. Dikurangin sama 2 kali 2 atau 4. Berarti determinan dari si A ini adalah min 1. Nah, maksudnya non-singularity condition itu adalah jika determinan A itu tidak sama dengan 0. Nah, jadi kalau determinan si A-nya ini sama dengan 0, maka dia itu dibilang nggak punya solusi. Nah, tapi tadi kita nemuin si determinan A-nya itu adalah minus 1 kan. Nah, karena dia itu minus 1 tidak sama dengan 0, makanya kita bisa conclude bahwa dia itu punya solusi. Atau dia itu punya solusi yang exist gitu. Nah, jadi ini buat yang B. Nah, terus yang C, write the minor cofactor and adjoint matrix dari koefisien matrix di equation sistemnya gitu. Nah, jadi ini ya sebenarnya tinggal kalian ngertiin apa itu minor, apa itu cofactor, dan apa itu adjoint. Nah, untuk minor sendiri, tadi kan kita punya matriks kayak gini ya, 3, 2, 2, 1 gitu. Ini kita jadiin ininya lah matriksnya. Nah, terus kita nyari minornya nih. Jadi kalau si minor ini, minor itu kayak gini bentuknya. Jadi untuk minor, dia itu kayak di yang sebelah sini, dia itu adalah minor dari 1-1, yang di sini itu adalah minor dari 2-1, di sini itu minor 1-2, di sini minor 2-2. Oh, ini harusnya determinan. Nah, jadi ini sebenarnya maksudnya minor 1-1 ini adalah minor dari row 1 dan apa namanya? Jadi dibacanya itu ini kan row dan kolom gitu ya. Jadi kalau minor 1-1 ini kita nutup row satunya dan kita nutup kolom satunya. Jadi 1. Makanya di sini itu yang buat M11 ini adalah 1. Terus kedua itu kita lihat yang M21. Berarti kan M21 itu adalah row 2 kolom 1. Berarti minornya dari kolom 2 row 1. Nah, di situ kita row 2-nya kita tutup, kolom satunya kita tutup, sisa 2. Dan begitu terus buat yang lain. Jadi row sama kolom yang ada di sini itu kita tutup lah. Berarti yang ini kan 1. Row 1, kolom 2 kita tutup, sisa 2. Terus yang di sini juga gitu. Row 2, kolom 2, sisa 3. Jadi ini adalah minornya. Nah, terus untuk kofaktor. Kalau kofaktor itu adalah apa namanya? Dari yang minor tadi, tapi kita tinggal kasih negatif gitu. Jadi sebenarnya
minor ini ada rumusnya. Jadi rumusnya itu min 1 I plus J. I plus J itu adalah I itu row, J itu adalah kolom, dikali dengan si minornya. Nah, jadi maksudnya itu adalah, sebenarnya ini udah ada kayak pattern-nya gitu. Jadi misalkan bentuk matriksnya itu 3 kali 3. Misalkan ada kayak gini 3 kali 3. Nah, ini sebenarnya bentuknya tuh kayak gini. Plus, minus, plus, minus, plus, minus, plus, minus, plus gitu. Nah, ini jadi sebenarnya semacam ngasih negatif ke yang ada di tempat-tempat ini gitu. Jadi kalau di konteks ini berarti dia itu adalah plus, negatif, negatif, plus. Dan ini mau makin gede, misalkan 4 kali 4, dia bakal jadi kayak gini juga. Bentuknya tuh bakal kayak bolak-balik. Nah, dan ini tinggal kalian nanti dikaliin sama si minornya. Nah, ini kan sebenarnya bisa kalian masukin rumusnya juga ini. Cuma gue lebih prefer kalian udah apalah pattern-nya. Jadi tinggal dimasukin aja. Dimana ya dari ini tinggal kita bikin kayak gitu, jadinya itu adalah 1, min 2, min 2, 3. Ini kofaktornya. Terus untuk adjoin, ini biasanya yang kepake buat inverse nanti. Jadi yang di inverse itu kalian butuh adjoin. Dimana untuk adjoin ini kalian tinggal nuker. Jadi sebenarnya tadi kan untuk kofaktor itu kalian bakal punya C11, C21, C12, sama C22 kan. Nah, adjoin ini adalah kita nuker row sama kolomnya. Jadi nuker row sama kolom, yang C12 kita jadiin di sini. Karena ini kan tadinya row 1, kolom 2. Tapi ini kita tuker, jadi dia di sebelah sini gitu. Ini mungkin bakal lebih complicated kalau nanti 3 kali 3 gitu. Jadi tinggal ditukar juga sebenarnya antara row sama kolomnya. Dan di sini berarti kan jadi si dia nih. Jadi C21-nya yang aslinya. Dan ini jadi C22. Dan ya berarti kalau di sini kebetulan ini lagi min 2, dua-duanya ya. Jadi hasilnya itu jadi sama juga kayak gini. Karena yang kita tukar value-nya sama. Ini buat adjoin. Logonya itu biasanya C, kayak ada, ini mungkin transpose ya kalau yang di konteks lain. Emang ini sebenarnya transpose gitu sih. Jadi adjoin itu kita ngetransposin si matriks kofaktornya gitu. Nah, terus untuk yang D, nah yang D ini kita disuruh nyari tahu how much are the t-shirts and dolls Ivana and Diana bought in Sapporo. Nah, artinya itu kan kita nyari nih si endogen variabelnya. Atau kita nyampe ke yang nomor 3-nya nih. Jadi kita ini bisa nge-solve endogen variabel kan tadi gue bilang. Jadi kita bisa nyari tahu value-nya. Dimana berarti di sini kita bakal ada 2 cara buat nyari buat nge-solve equation-nya gitu. Yang pertama itu pakai inverse matrix, dan yang kedua itu pakai Cramer's rule buat nentuin si endogen variabel ini value-nya berapa. Nah, jadi pertama kita pakai inverse. Jadi kalau pakai inverse itu sebenarnya udah ada rumusnya ya. Jadi misalkan tadi kan t-shirt sama doll gitu. Nah, ini rumusnya itu adalah 1 per determinan dari yang matriks tadinya dikaliin dengan si kofaktor. Jadi di sini itu adalah kofaktornya. Kofaktor dikali kofaktor dikaliin dengan si matriks yang kanan, yang D. Jadi bentuknya sebenarnya kayak gini. Nah, jadi sebenarnya kalau dikaliin, tadi kita udah dapet determinan itu min 1, terus C kofaktor tinggal kita lihat dari sini. C transpose atau C adjoin, itu kita tinggal lihat dari matriks ini. Karena udah dapet tadi, dikaliin dengan 16.000, 9.000. Berarti kan ini kalau kita bikin, ini dikali ke matriksnya jadi min 1, 2, 2, min 3, dikali 16.000, 9.000. Berarti ini tinggal min 1 dikali 16.000, min 16.000, ini 2, ditambah 18.000. Terus yang satunya itu tinggal ini kan, yang atas tuh segitu, yang bawah itu 2 dikali 16.000, 32.000, dikurangin ini kan 27.000. Makanya kita dapat nilai T sama D-nya itu adalah, ini adalah 2.000 kan yang atas, 2.000, dan yang bawah itu adalah 5.000. Atau artinya berarti
harga dari si T itu adalah 2.000 yen, dan si D ini harganya adalah 5.000 yen. Nah, ini kalau pakai matrix inverse, jadi tinggal pakai rumus yang ini. Sedangkan untuk Cramer's rule, jadi untuk yang Cramer's, jadi cara nyarinya itu untuk Cramer's itu sebenarnya kayak gini rumusnya. Jadi misalkan tadi T per D gitu ya. Jadi untuk yang si T-nya, kita nyarinya itu adalah determinan dari AT per determinan A. Terus untuk nyari yang si D-nya itu adalah determinan dari AD per determinan A. Nah, sekarang yang belum kalian ketahui itu adalah yang di atasnya nih. Si AT sama si AD nih apa gitu. Nah, jadi itu adalah apa? Sebenarnya kayak gini. Jadi tadi kan kita udah punya yang ini ya. Jadi kita punya yang matriks ini. Bikin lagi deh, 3, 2, 2, 1. Jadi kita punya tadi 3, 2, 2, 1. Terus kita punya TD. Benar kan? 2, 2, 1. Oke, 16.000 sama dengan 16.000, 9.000 gitu. Nah, jadi dari sini itu caranya adalah untuk yang AT dulu. Jadi untuk nyari AT, itu adalah kita naruh si D-nya ini ke yang bagian depan. Jadi sebenarnya kalau yang pakai T ini itu yang di sebelah depan tadi kan. Karena pas kita jadiin system of equations, kita convert ke matrix, itu yang sebenarnya ada T-nya ini di depan kan, kalau di system of equations. Nah, makanya yang ini kita pindahin ke yang mau kita cari, di mana T itu adalah di kolom pertama. Jadi kita punya matriks kayak gini sekarang, 16.000, 9.000. Nah, yang untuk kolom 2-nya tetap. Nah, nanti dari sini kita cari determinannya. Di mana determinannya itu kita dapat 16.000 dikurang 18.000. Nanti kayak gitu kita dapat minus 2.000. Nah, terus untuk yang AD, tinggal bedanya kalau ini yang pas yang kedua, kan nyari si D ya. D itu kan yang di kolom kedua nih. Jadi kita taruh di sini. Berarti yang di sini jadi 3, 2, terus 16.000, 9.000. Nah, yang pas di sini itu 3 kali 9, 27.000, dikurang 16 kali 2, 32.000. Yang si AD-nya ini adalah berarti di min 5.000 gitu. Nah, dari sini kita udah dapat AT sama si AD. Kita tinggal masukin ke rumus yang ini kan, rumus gedenya. Dia dapat TD sama dengan yang untuk atas, untuk value T itu adalah tadi determinan dari ini, berarti kan min 2.000 dikurangin sama si determinan A-nya. Determinan A tadi kita punya min 1. Terus yang bawah min 5.000 per min 1. Atau ya berarti ini tinggal kita coret. Berarti TD itu adalah 2.000 sama 5.000. Hasilnya sama kan kayak yang inverse. Jadi harga si t-shirt itu 2.000, harga si doll itu 5.000.